Hari itu matahari masuk dari celah jendela kecil dapur. Hangat, tenang, kayak ngebisik. Hidup lu aman banget bro. Dan aku percaya. Serius, waktu itu aku masih pikir hidupku stabil. Rumah sederhana, istri cantik yang kutemui 3 tahun lalu, dan pekerjaan serabutan yang sengaja kupilih sebagai penyamaran. Namaku Arga. Tapi di dunia bisnis, orang-orang memanggilku Tuan Arga Mahendra, pemilik beberapa perusahaan besar yang sengaja kusamarkan lewat nama-nama direksi bayangan. Tapi di rumah, aku cuma suami biasa yang pulang naik motor butut. Dan jujur, aku suka itu. Rasanya damai jadi orang biasa. Nggak ada formalitas, nggak ada rapat 3 jam tanpa jeda, nggak ada orang yang tiba-tiba berubah sikap karena tahu berapa banyak uang yang kupunya. Istriku Naila, perempuan lembut yang dulu kukenal sebagai seseorang yang sangat menghargai hal-hal kecil. Setidaknya, itu pikiranku dulu. Di tahun pertama pernikahan, ia suka nyiapin sarapan sambil ketawa kecil waktu aku pura-pura ngeluh soal kerjaan. Namanya juga hidup, katanya waktu itu. Yang penting kita bareng. Dan aku percaya. Lagi. Pagi itu, Naila masih tampak seperti Naila yang dulu. Rambutnya diikat seadanya, matanya masih sayu habis bangun tidur, dan ia ngasih aku roti bakar sambil bilang, "Jangan lupa helmnya mas, matahari lagi terik." Senyumnya, ya Tuhan, masih jadi rumah buatku saat itu. Aku pamit pergi kerja, atau lebih tepatnya kerja pura-pura, ke sebuah bengkel kecil milik teman lama, sekadar tempat nongkrong dan bikin tangan kotor biar penyamaranku nggak ketahuan. Sambil naik motor butut yang kusengajain biar tampak merakyat, aku sempat mikir bahwa aku beruntung. Hidupku santai, istriku perhatian, rumah tenang, nggak ada drama. Aku nggak sadar sama sekali kalau ketenangan itu cuma awan sebelum hujan deras. Sore harinya, saat aku pulang, Naila nampak sibuk menghitung sesuatu di meja makan. Aku lihat ada brosur salon, brosur butik, beberapa catatan belanja kecil, tapi aku nggak mikir apa-apa. Aku cuma senyum dan bilang, "Capek ya hari ini?" Dia jawab dengan senyum kecil. "Dikit." Dan ya, lagi-lagi, aku percaya semuanya baik-baik saja. Aku bahkan belum tahu bahwa senyum Naila hari itu adalah senyum terakhir yang benar-benar tulus yang ia berikan padaku. Karena besok paginya, semuanya mulai terasa berbeda. Aku bangun lebih cepat dari biasanya. Biasanya, Naila udah di dapur, minimal bikin teh hangat. Tapi pagi itu, dapur kosong, senyap, hening kayak rumah nggak berpenghuni. Aku nyari dia ke ruang tamu, ke halaman, sampai ke kamar mandi. Nggak ada. Pas aku mau balik ke kamar, aku ngeliat Naila duduk di ujung tempat tidur dengan tatapan yang susah dijelasin. Kayak seseorang yang habis sadar kalau hidupnya kurang. Dan entah kenapa, aku langsung ngerasa ada sesuatu yang salah. "Ada apa?" Tanyaku pelan. Dia cuma ngelirik sebentar lalu buang muka. "Nggak apa-apa." Jawaban klasik. Tapi nada suaranya bukan nada nggak apa-apa. Lebih kayak, "Aku lagi mikirin sesuatu yang kamu nggak akan ngerti." Aku duduk di sebelahnya. "Kamu kelihatan beda." Dia narik napas panjang. "Mas, aku cuma capek." "Capek apa?" "Apa aja, Mas. Semuanya." Perutku langsung rasanya turun ke lantai. Karena biasanya kalau orang bilang capek sama semuanya, itu jarang berarti hal bagus. Tapi aku tetap berusaha menyambungin kepala. Kalau ada yang bisa dibantu, bilang. Dia langsung berdiri. Tiba-tiba, "Mas, aku mau hidup kita naik level." Aku kaget. "Naik level?" "Iya, Mas." Tatapannya tajam, tapi kosong. "Aku nggak mau hidup begini terus." Begini? Hidup dengan suami yang ia pikir miskin. Hidup sederhana yang dulu ia bilang cukup. Aku tersenyum kecil, mencoba menenangkan, "Kita bisa atur pelan-pelan." Tapi dia memotong. "Mas, pelan-pelan itu butuh waktu, dan aku nggak yakin aku mau nunggu selama itu." Itu pertama kalinya aku ngerasa ditampar tanpa disentuh. Aku hampir ngomong jujur tentang siapa aku sebenarnya, tentang perusahaan-perusahaan itu, tentang rekening-rekening yang nggak akan habis meski aku tidur 50 tahun. Tapi aku tahan,
Karena aku masih pengen tahu siapa Naila sebenarnya tanpa uangku. Mas berangkat kerja dulu, katanya tiba-tiba. Nadanya datar. Aku cuma ngangguk meski hati rasanya ketahan di tenggorokan. Pas aku naik motor bututku dan melaju keluar gang, aku sempat nengok lewat spion. Naila berdiri di depan pintu. Bukan buat melambaikan tangan seperti dulu. Dia berdiri dengan ekspresi yang bikin aku merasa, entah kenapa, aku bukan lagi suaminya. Aku cuma seseorang yang menghalangi impian barunya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku pulang kerja hari itu dengan hati yang beneran gak tenang.